coba ya. Yang insya Allah walaupun belum hafal sudah sering dengar ya. Sifatuha jahrun warikhun mustafil munfatihun musmatatun wa diddaqul. Perhatikan ya. Perhatikan sifatuha. Sifat-sifatnya yaitu sifat-sifat huruf. Nah, ini nanti setelah ini beliau menyebutkan 5. Jahrun 1, warikhun 2, mustafil 3, munfatihun 4, musmatatun 5. Nah, ini beliau sebutkan 5 nih. Beliau sebutkan 5, maka 5 sifat ini yang punya lawan, wadidda qul. Nah, beliau akhiri dengan itu, wadidda, dan lawannya qul, katakanlah. Jadi ya, 5 sifat ini punya lawan. Ya. Contohnya sifatuha jahrun. Jahrun. Lawannya adalah hamas. Ya, perhatikan sebentar. Ya. Jahr. Ya. Jahr lawannya adalah hamas. Maksudnya apa? Sifat jahr dan hamas ini berkaitan dengan ya masalah ada atau tidaknya nafas. Ya, ketika huruf dikeluarkan. Kalau jahr tidak ada nafas, kalau hamas ada nafas. Ya. Begitupun nanti 5-nya itu. Ini kan baru 1 nih. 1 pasang kan. Nanti yang kedua tuh masalah apa, yang ketiga masalah apa, yang keempat masalah apa, yang kelima masalah apa. Artinya ada 5 ya. Yang ini masalah nafas. Jahar yang tidak ada nafas, hamas yang ada nafas. Nanti masuk kepada rokhawah. Rokhawah lawannya syiddah. Rokhawah dan syiddah adalah masalah ya, ada tidaknya zaman huruf ketika dia rokhawah itu di matanya disebut rikhun ya. Ya. Jadi kan namanya matan kadang kata-katanya maksa ya. Rikhun. Ya, sifatu hajahrun wa rikhun. Lawannya adalah syiddah. Ya. Syiddah itu rokhawah adalah ketika sukun dia zamannya panjang. Dan ketika ya, kalau syiddah adalah ketika sukun dia nggak ada zamannya. Aduh, kayak mana jelaskannya ya. Baiklah. Mungkin kita tunda saja penjelasannya sampai di pondok ya. Karena kalau di sini kayaknya nggak mungkin sekali. Ya. Baik. Bagaimana? Sudah jelas apa makin nggak jelas? Sudah jelas. Apa? Apa? Nggak jelas sedikit. Dikitnya tuh berapa persen? Mungkin nggak jelas, Tad. Hah? Ada paham jalurnya. Baik. Jalur perlawanannya. Baik. Gini aja lah. Mungkin bisa jadi kalau nggak di pondok, sampai semuanya antum selesai di bab sifat dulu. Karena payah juga kalau saya jelaskan, tapi belum hafal semua bab sifat. Baik. Ya. Baik. Bentar. Begini aja sekarang. Nanti saya share yang sudah hafal bab sifat ya. Saya share matan tuhfahnya di grup. Nanti yang sudah selesai bab sifat silakan dihafalkan kemudian disetorkan. Yang belum hafal bab sifat atau belum sampai bab sifat belum selesai, makhraj dan sifat silakan dilanjutkan. Baik. Sampai sini masih ada pertanyaan?
Anu, Masih Ustaz, ada? Apa itu? jahar itu tadi hurufnya yang ba sama jim ro itu tadi, Ustaz. Antum sudah hafal bab sifat belum? Belum, Ustaz. Belum ya. Baik, buat yang sudah hafal bab sifat, perhatikan nanti bait setelahnya. Ya. Jadi jahar itu di matan kan sifatuha jahrun disebutkan pertama ya. Sifatuha jahrun. Nah, nanti ada sifat setelahnya. Wadidakul tuh bait setelahnya mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Mahmus itu lawan dari jahar. Tadi jahar disebut pertama, mahmus di sini disebut pertama. Maka mahmus lawan dari jahar. Hurufnya apa aja mahmus? Fahathahu syakhsun sakat. Fa, ha, tha, ha, shin, kho, sod, sin, kaf, ta. Itu hurufnya. Maka selain itu ada huruf jar. Begitu. Jadi nanti di matan ya disebutkan lawan dari jahar, yaitu hamas. Hurufnya di situ disebutkan. Ya. Nah, maka selain huruf hamas, itulah huruf jahar. Begitu. Cukup dihafalkan huruf-huruf yang ada di matan saja. Ya. Nanti sisanya berarti adalah lawannya. Begitu. Kira-kira paham nggak? Karena kemarin pun kan mertua anak guru TPA. Kan ada buku panduan Iqra untuk guru Iqra ya. Beliau pun nggak paham-paham. Sudah bertahun-tahun pelatihan Iqra dari pusat pun mereka nggak jelas jelasinnya. Karena bisa jadi mereka pun nggak paham. Karena ini anak pun pernah belajar di SMP pernah, di SMA pernah, nggak hafal-hafal, nggak paham-paham. Alhamdulillah masuk Wadi Mubarak paham, jelas gitu. Karena memang tidak hanya sekedar teori saja. Kalau teori kita muter-muter nggak paham, tapi praktek. Ya. Ini dikaitkan dengan praktek baca yang sesuai dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya memang agak payah kalau jelaskan di sini saya. Ya, baiklah nanti sambil jalan lah. Insya Allah mungkin kalau saya pikirkan ada cara terbaik untuk jelaskan di sini, saya jelaskan. Tapi kalau enggak ya kita tunggu di pondok nanti gimana. Mudah-mudahan bisa balik di pertengahan Juli. Mudah-mudahan. Tapi bukan keputusan pondok ini ya. Jangan dijelaskan ke teman-teman, oh kata Ustadz tadi pulang pertengahan Juli. Jangan. Info untuk antum saja. Silakan disimpan di pribadi, jangan disebar ke yang lain. Saya mau mempersiapkan pertengahan Juli, siapa tahu pondok akan mengeluarkan keputusan kami balik pertengahan Juli. Siap-siap pribadi saja pertengahan Juli. Baik. Kalau saya boleh tahu apa buku yang dikirim dari pondok ke antum? Kalau antum pegang sekarang coba ini kan ke kamera. Buku apa saja yang dikirimkan dari pondok? Dua itu saja ya? Dua saja? Nah, Ustaz. Berarti di situ nggak ada jazariyahnya ya? Nggak ada, Ustaz. Baik. Gini, kalau teman-teman ahsannya menghafal jazariyah dengan tuhfah itu di buku khusus, artinya ada satu matan, ya, artinya matan buku apa? Antum menghafalnya dari buku sendiri, artinya buku yang isinya matan saja. Biasanya matan jazari dan tuhfah itu disatukan dalam satu kitab. Ya. Kalau itu kan syarahnya, dan antum kan kalau ngafal agak payah kan di situ kan, maksudnya harus bawa itu, kemudian ukurannya besar, kemudian mungkin fontnya juga kurang enak. Mungkin kalau bisa antum cari buku matannya sendiri. Kalau antum mau beli, Anda bisa carikan. Anda bisa jual ke antum kalau mau. Kalau antum mau, ya. Nanti kalau di grup kan saya kasihkan matan jazariyah itu kan. Matannya saja kan. Nah, maksud saya kayak gitu. Jadi buku isinya matan saja.
Kalau saya carikan mungkin di Indonesia nggak ada yang model kayak gitu. Walaupun itu yang terbaik, yang terbagus itu. Tahqiqnya Syaiman. Tapi di Indonesia nggak ada. Jadi supaya antum memudahkan menghafal dan murojaah matan. Karena kalau antum campur dengan buku syarah, beda lagi nanti kelihatannya. Maksudnya, buku yang khusus antum hafalan, dengan isinya matan saja, itu lebih enak untuk menghafal dan murojaah. Beda dengan antum menghafal dari syarah dan murojaah dari syarah. Karena pandangan antum nanti buyar. Ya. Pikirannya udah putus asa duluan. Wah, tebal sekali. Walaupun yang dihafal cuma 1 halaman, 2 halaman. Tetap aja ada gambaran, wah, kesan karena yang dipegang antum adalah syarah, walaupun yang dihafal hanya matannya saja. Ya, jadi kalau mau, nanti silakan Japri yang mau matan ya. Yang mau matan silakan. Bisa nanti Anda carikan dan Anda jual ke antum. Gitu. Baik. Kurang lebih seperti itu. Supaya mudah aja. Baik. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Ustaz, matannya sampai selesai bab sifat berarti Ustaz. Yang sekarang dihafal bab sampai bab sifat saja untuk jazariyahnya. Tapi nanti untuk tufahnya harus hafal semua. Ya. Tufah itu 83 bait. Lebih sedikit. Dan insya Allah lebih mudah kata-katanya. Baik. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Baik. Silakan. Setelah ini ya Ana akan share yang sudah hafal bab sifat sampai bab sifat Ana share tuhfah. Silakan dihafalkan tuhfahnya ya. Oh, mungkin sebelum itu nanti Ana kirimkan dulu dari YouTube-nya ya. Supaya antum ada panduan menghafal. Baik. Itu saja. Mungkin menghafal apa setorannya besok ya. Setorannya mulai besok untuk tuhfah ataupun yang belum selesai bab makhraj dan sifat. Setelah ini mungkin saya lanjutkan biasa ya di call satu-satu untuk tahsin ya. Baik, barakallahu fikum. Saya akhiri dulu sebentar. HP-nya agak nge-lag. Allah.